Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan materi atau judul Periodisasi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia pada masa kemerdekaan, yaitu Orde Lama. Yang terhormat Ibu Laila Sari, SAG MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Latar belakangnya yaitu masa Orde Lama ditandai dengan kuatnya pengaruh politik dan ideologi dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan. Pemerintah Indonesia melalui Departemen Agama yang dibentuk pada 3 Januari 1946 mulai merumuskan kebijakan untuk mengembangkan pendidikan Islam formal seperti madrasah serta mengakui eksistensi pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Salah satu tokoh penting pada masa ini adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama pertama yang berperan besar dalam memperjuangkan pengakuan negara terhadap pendidikan Islam serta pengembangan kurikulum terpadu antara ilmu agama dan ilmu umum. Selain Kiai Haji Wahid Hasyim, Profesor Dr. Mahmud Yunus juga memainkan peran vital dalam merancang sistem pendidikan Islam yang formal dan yang terstruktur. Periodisasi dan karakteristik pendidikan Islam pada masa kemerdekaan Orde Lama pada tahun 1945 sampai dengan 1966. Yaitu periodisasi pendidikan Islam dalam fase ini dapat dikaji dalam dua tahapan besar, yaitu pada periode awal kemerdekaan yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1959 dan periode demokrasi terpimpin yaitu 1959 sampai dengan 1966. Yang pertama itu pada periode awal kemerdekaan yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Karakteristik utama pendidikan Islam pada masa ini adalah yang pertama itu dikelola oleh masyarakat namun mulai mendapat bantuan dan pengawasan dari pemerintah. Yang kedua, kurikulum mulai distandarisasikan terutama dengan adanya inisiatif dari tokoh seperti Profesor Dr. Mahmud Yunus yang pada tahun 1950-an mulai merancang buku ajaran agama untuk sekolah umum dan madrasah. Yang ketiga yaitu pendidikan Islam lebih berfokus pada penguatan identitas keislaman dan nasionalisme sebagai respon terhadap kebutuhan pendidikan nasional pasca kemerdekaan. Dan yang kedua yaitu periode demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1966, yaitu konsep demokrasi yang terpimpin yang dikembangkan sejak 1959 menyebabkan pendidikan diarahkan sesuai ideologi negara. Hal ini berdampak pada kebijakan pendidikan Islam yang semakin diarahkan agar selaras dengan nilai-nilai nasionalisme dan integrasi kebangsaan. Meski menghadapi tantangan dari sisi politik, pendidikan Islam tetap bertahan dan bahkan berkembang melalui berbagai organisasi sosial keagamaan. Kebijakan pemerintah Orde Lama terhadap lembaga dan sistem pendidikan Islam. Salah satu kebijakan paling signifikan adalah pembentukan Departemen Agama pada tahun 1946 yang diberi mandat untuk mengatur pendidikan agama dan lembaga keislaman. Melalui departemen ini juga pemerintahan mulai menata sistem pendidikan Islam secara lebih formal dan terpadu. Pemerintahan juga menetapkan klasifikasi madrasah berdasarkan jenjang dan membuka peluang integrasi antara kurikulum madrasah dan sekolah umum. Pada tahun 1951 diterbitkan Peraturan Menteri Agama yang mulai mengatur standarisasi kurikulum madrasah serta mengakui ijazahnya dalam sistem pendidikan nasional. Adapun kontribusi tokoh-tokoh pendidikan Islam pada masa Orde Lama, yang pertama yaitu Profesor Dr. Mahmud Yunus pada tahun
1899 sampai dengan 1982. Beliau itu seorang ulama, pendidik, dan penulis produktif yang memperjuangkan integrasi pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional. Beliau pun juga menyusun kurikulum pelajaran agama untuk sekolah umum dan madrasah, serta menulis lebih dari 50 buku termasuk tafsir Quran Karim dan sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Yang kedua ada Kiai Haji Saifuddin Zuhri pada tahun 1919 sampai dengan 1986. Beliau ini memperluas jaringan madrasah negeri dan memodernisasikan sistem pendidikan Islam agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Saifuddin Zuhri juga dikenal melalui karya autobiografinya yang berjudul Berangkat dari Pesantren yang menggambarkan perjuangan membangun pendidikan Islam modern. Yang ketiga ada Kiai Haji Wahid Hasyim pada tahun 1914 sampai dengan 1953, yaitu Menteri Agama pertama Republik Indonesia dan yang menjadi pelopor integrasi kurikulum umum ke dalam pesantren, khususnya di Tebu Ireng. Ia juga mendirikan PGA, yaitu Pendidikan Guru Agama, dan memperjuangkan pengakuan pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah umum. Yang keempat ada Kiai Haji Idam Khalid pada tahun 1921 sampai dengan 2010. Beliau menjabat di posisi politik tinggi sebagai Wakil Perdana Menteri. Idam Khalid tetap konsisten memperjuangkan kepentingan pendidikan Islam dari dalam sistem pemerintahan. Yang kelima ada Kiai Haji Ahmad Ahsanusi dari tahun 1889 sampai dengan 1950, seorang ulama pejuang yang mendirikan pesantren Syamsul Ulum dan aktif dalam BPUPKI. Beliau pun dikenal sebagai ulama vokal yang memperjuangkan pendidikan Islam dalam dasar negara. Melalui pesantrennya, beliau pun juga menerapkan sistem klasikal modern yang kemudian menjadi model awal madrasah. Yang keenam ada Abdul Qahar Muzakir pada tahun 1907 sampai dengan 1973. Beliau ini mengembangkan konsep pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Dan beliau pun juga menyuarakan pentingnya integrasi antara ilmu agama dengan ilmu umum, serta aktif dalam pembentukan dasar konstitusi negara. Dan yang terakhir yaitu ada Profesor Mukti Ali pada tahun 1923 sampai dengan tahun 2004. Beliau juga merupakan tokoh pembaharu pemikiran pendidikan Islam. Meskipun lebih berpengaruh pada awal Orde Baru, gagasan-gagasannya beliau pun sudah mulai berkembang sejak masa Orde Lama. Beliau pun juga memperkenalkan pendekatan interdisipliner dalam studi Islam di IAIN dan memperjuangkan agar Islam tidak dipelajari secara dogmatis tetapi ilmiah dan kontekstual. Kesimpulannya yaitu pentingnya mengenai periodisasi sejarah pendidikan Islam di Indonesia pada masa kemerdekaan, khususnya di era Orde Lama, yaitu perkembangan yang pendidikan Islam di masa Orde Lama pada tahun 1945 sampai dengan 1966 menunjukkan adanya dinamika yang sangat penting dalam integrasi antara pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Pemerintahan juga secara bertahap mulai memberikan tempat bagi pelajaran agama dalam kurikulum sekolah umum serta mulai mengatur dan membina madrasah agar sesuai dengan standar nasional pendidikan. Meskipun begitu, tidak selalu mendapatkan perhatian yang besar, pendidikan Islam tetap berkembang secara signifikan berkat peran berbagai tokoh dan dukungan masyarakat Muslim yang lainnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.